pagi. Shalom Bapak Ibu Saudara. Yang di atas shalom. Saya percaya berkat Tuhan, kasih Tuhan senantiasa ada di atas hidup kita. Amin. Kalau kita boleh ada sampai dengan hari ini, kita percaya semua karena kebaikan kemurahan Tuhan. Pagi hari ini saya rindu kita mau datang kepada Tuhan. Lewat pujian, lewat penyembahan, kita mau datang dengan segenap hati kita. Kita bawa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Bapa kita adalah Bapa yang baik. Amin. Haleluya. Sebelum kita memulaikan ibadah kita saat ini, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sungguh baik dalam kehidupan kami. Kasih-Mu tidak berkesudahan, kasih-Mu tidak pernah berubah. Kami percaya hidup kami selalu aman di dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Pagi hari ini kalau kami boleh datang berhimpun bersekutu bersama-sama. Tuhan, kami tidak mau menyia-nyiakan waktu ini. Tuhan, kami mau menyembah-Mu, memuji-Mu dengan segenap hati kami. Tuhan, kami rindu Tuhan disenangkan lewat pujian penyembahan dan juga ucapan syukur kami atas segala kebaikan Tuhan yang sudah dinyatakan dalam hidup kami. Tuhan, berkati ibadah ini dari awal sampai selesai. Roh Kudus, Engkau beracara, Engkau mengurapi ibadah kami. Biarlah setiap kami yang hadir, oh Tuhan, jikalau ada pergumulan, ada persoalan, ada beban berat, Tuhan, kami percaya di dalam Engkau ada pertolongan, di dalam Engkau selalu ada jalan keluar. Kami percaya pagi hari ini hadirat-Mu memberikan kepada kami kekuatan yang baru, yang lemah dikuatkan. Bahkan jikalau di antara kami ada yang datang dengan sakit, Tuhan, kami percaya Engkau sanggup menjamah dan menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Bekerjalah Engkau Tuhan, lawatlah gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat, syukur, segala kemuliaan bagi Engkau. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu tiap saat di dalam hidupku. Mari bersama-sama katakan, memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu, tinggal dekat-Mu tiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Kau Bapa kami yang baik. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu tiap saat di dalam hidupku. Mari bersama-sama katakan, Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, sangat ku
selalu kepadamu Bapa. Katakan Bapakku yang baik. Haleluya. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta. Sekali lagi memandang wajahmu, rasakan kasihmu, tinggal dekatmu ya Tuhan, tiap saat di dalam hidupku. Mari serukan Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, sangat mencintaimu Tuhan. Haleluya. Yesus, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, dan hati kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Kepadamu Bapa. Mari jemaat Tuhan, mari serukan lagi Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta. Haleluya. Oh, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Terima kasih buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu. Tak pernah Kau tinggalkan kami sedetik pun Tuhan. Terima kasih. Mari bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Mari bersyukur. Oh, Kau baik Tuhan, kasih-Mu tak berkesudahan, kuasa-Mu tetap
bersama. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bawa ucapan syukur kami kepadamu Tuhan Yesus, buat segala kebaikan-Mu, buat segala berkat-Mu. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Biarlah setiap kami boleh menyadari, kalau kami boleh ada sampai dengan hari ini semua karena Tuhan. Lewat perjamuan suci, kami boleh diingatkan bahwa Engkau mati supaya kami hidup. Oh haleluya, Engkau mati supaya kami dibebaskan dari segala hukum dosa. Engkau mati supaya kami beroleh kehidupan yang kekal. Oh terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita ingat dan renungkan segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita, terlebih penebusannya di atas kayu salib. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Yesus, tiada yang seperti-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Haleluya, terima kasih. Sungguh Engkau baik ya Tuhan, dan kami percaya kebaikan-Mu akan boleh kami rasakan seumur hidup kami. Biarlah setiap kami tetap percaya, berpaut kepada Tuhan, setia sampai akhir. Biarlah satupun yang undur dari Tuhan. Sebab kami tahu dan percaya hanya Yesus satu-satunya Tuhan yang benar, satu-satunya juru selamat, yang memberikan kehidupan yang kekal, yang memberikan kehidupan berkelimpahan. Kami percaya kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Mari katakan, Yesus, nama-Mu indah, nama yang menyelamatkan. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Semua katakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan, ku mau memuji-Mu ya Tuhan, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Katakan, Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Perlahan-lahan saya undang kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Katakan, Yesus, Kau sungguh baik.
Amin. Yesus. Haleluya, namamu berkuasa Tuhan. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari lagi katakan, Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ya Tuhan, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Haleluya, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Katakan kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari lagi katakan, ku mau memuji-Mu ya Tuhan, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi katakan, ku mau memuji-Mu, kami memuji-Mu ya Tuhan. Haleluya, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima, amin, semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi katakan, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sorak-sorai bagi Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Segala hormat pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab hanya Kau Yesus Tuhan yang layak terima sembah pujian kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya pagi hari ini Tuhan memberkati setiap kami. Setiap kita yang percaya sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara. Saya percaya pagi hari ini saudara merasakan kebaikan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus berjanji di dalam Injil Matius pasal yang ke-11 ayat ke-28. Marilah kepadaku setiap saudara yang letih, lesu, dan berbeban berat. Kalau kita mau datang kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kelegaan. Amin. Jangan datang kepada yang lain, saudara. Amin. Jangan mengandalkan manusia, tetapi harap hanya kepada Tuhan. Sekali lagi sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Engkaulah penolong kami ya Tuhan. Hati kami percaya hanya kepadamu. Haleluya. Bersama-sama. Apakah kau payah mencari-cari? Apakah kau payah berpikir? Bawalah sekarang segala susahku pada kaki Yesus, pada kaki Yesus serahkanlah. Mari katakan serahkanlah, 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 serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Oh, serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus, Dia akan ganti segala luka.
Kami percaya kepadamu Tuhan. Haleluya. Mari sekali lagi katakan, tak pernah Dia janji larikan ganas. Amin. Dan tak pernah Dia janji pasti akan. Namun Dia berjanji memberi kekuatan, tapi Dia berjanji memberi kekuatan. Bila topan ganas melangkahmu, mari semuanya serukan, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menimpa hidupmu. Serahkan pada Yesus, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Sekali lagi serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menimpa hidupmu. Serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Dia akan ganti segala duka. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Sekali lagi saudara, Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Yang percaya kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan. Haleluya. Percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Amin. Yang percaya lambaikan tangan saudara sekali lagi. Sekali lagi sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Kami percaya kepadamu Tuhan. Kau sudah mati bagi kami. Kau bangkit bagi kami ya Tuhan. Haleluya. Bersama-sama kita menyatakan kebaikan Tuhan. Haleluya. Katakan, Dia bangkit bagiku. Dia bangkit bagiku ya Tuhan. Allah bersamaku. Kuasa maut dikalahkan. Hidupku dipulihkan Tuhan. Allah bersama-sama katakan, Dia sungguh baik. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku.
Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sungguh Engkau baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan intinya kami mengucap syukur kepadamu buat segala kasih dan kebaikan. Dan saatnya Tuhan kami mau dibentuk lewat firman-Mu. Dan tidak satupun yang mengeraskan hati. Kami berikan tanah hati kami yang terbaik untuk taburan firman. Haleluya. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal, terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Mari bersama-sama katakan. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku dengan darah-Mu, Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Mari sekali lagi katakan, telah kulihat bukti kasih-Mu ya Tuhan. Kau menderita dengan darah-Mu, Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Katakan, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar. Perlahan-lahan saya undang kita bangkit berdiri kembali Bapak Ibu Saudara. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Katakan, terlalu mahal, terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak juga kesempatan yang masih Engkau berikan kepada kami untuk beribadah padamu. Terimalah segala pujian yang kami persembahkan. Berkati kami melalui firman-Mu pada saat ini ya Tuhan, berbicara secara pribadi kepada kami semua. Dan kiranya benih-benih firman Tuhan tidak terbuang sia-sia, tetapi akan bertumbuh dalam kehidupan kami. Kami boleh menjadi umat yang sungguh-sungguh taat dan dengar-dengaran akan firman-Mu. Kami serahkan sampai akhir ibadah ini, jauhkan dari segala gangguan apapun. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan merenungkan beberapa ayat dari Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8 tentang pokok anggur yang benar. Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat-ayat ini menjelaskan kepada kita tentang Tuhan Yesus, kemudian Bapa dan kehendak Bapa untuk umat. Yang pertama, Yesus adalah pokok anggur yang benar. Bapa itu pengusahanya. Jadi saudara, Yesus itu adalah contoh teladan dari seorang manusia yang melakukan dengan sempurna kehendak Allah. Dan sebenarnya Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah itu adalah untuk menjadi manusia yang seperti Yesus, anak tunggal Bapa itu. Yang kedua, saudara, kita diumpamakan sebagai ranting anggur. Yang Allah kehendaki adalah supaya menghasilkan buah yang baik dan buah yang lebat. Yohanes 15 ayat yang ke-16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Semua ayat yang saya bacakan tadi adalah apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ya, ranting tidak bisa berbuah tanpa Tuhan. Nah saudara-saudara, ranting yang tidak berbuah itu akan dipotong, kemudian dibuang, dan kemudian dibakar. Jadi saudara-saudara, berbuah lebat itu suatu keharusan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Hidupnya harus menghasilkan buah. Ada buah-buah pertobatan, ada buah kebenaran, ada buah roh ya saudara-saudara. Ada buah-buah pelayanan dari seorang yang mengaku sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau kita tidak menghasilkan buah, kita akan dipotong, kita akan dibuang, kita akan dibakar ya saudara. Jadi nasibnya akan sama dengan orang-orang yang tidak percaya. Nasibnya akan sama dengan orang-orang munafik. Nasibnya akan sama dengan orang-orang yang tidak taat akan segala firman Tuhan. Kalau kita tidak menghasilkan buah, kita akan dipotong. Yang ketiga, saudara-saudara, caranya bagaimana untuk menghasilkan buah. Yang pertama adalah kita harus tinggal di dalam Yesus. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Nah, saudara-saudara, tinggal di dalam Yesus. Jadi ranting itu harus melekat pada pokok anggur. Jadi tidak terlepas ya saudara. Berulang kali dikatakan tentang tinggal di dalam Yesus, tinggal di dalam Yesus. Karena ini merupakan hal yang sangat penting ya, sangat menentukan. Jadi orang yang percaya itu harus tetap tinggal di dalam Yesus. Artinya hatinya harus sungguh-sungguh melekat pada Yesus. Menempatkan Yesus di tempat pertama, di tempat yang utama di dalam hidupnya.
tidak menggeser Yesus dengan apapun atau siapapun juga. Kalau kita melekat dengan pokok anggur itu artinya kita menerima aliran kehidupan. Saudara-saudara. Tanpa itu kita tidak akan bisa menjadi orang yang berbuah. Ya katakanlah kita menjadi orang yang berguna, kita menjadi orang yang bermanfaat, kita menjadi orang yang menjadi berkat. Tanpa kita melekat kepada Yesus, hati kita melekat kepada Tuhan, kita tidak mungkin akan menjadi orang yang berkenan di hati Bapa. Tujuan penciptaan kita itu akan sia-sia, saudara-saudara. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa, kata Tuhan Yesus. Ya jadi jangan kita geser Tuhan Yesus dengan apapun atau siapapun. Itu yang pertama, cara untuk menghasilkan buah adalah tinggal di dalam Yesus. Yang kedua, firman Tuhan harus tinggal di dalam hati kita. Ya, firman Tuhan harus tinggal di dalam hati kita. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Jadi kita harus berpegang pada semua perintah Tuhan, firman Tuhan, saudara-saudara. Pedoman kita adalah firman Tuhan. Standar kita adalah firman Allah. Ya bukan norma-norma yang ada di sekitar kita. Bukan pendapat-pendapat yang lain. Tetapi adalah firman Tuhan. Jadi kita tidak mengabaikan firman, tetapi kita sungguh-sungguh mendengarkannya, memperhatikannya. Bahkan kita harus lebih teliti lagi mendengarkannya. Kita merenungkan dan kemudian kita melakukannya. Dan saudara akan sangat berbeda. Orang yang dengar-dengaran akan firman Tuhan dengan yang tidak peduli akan firman Tuhan. Itu akan sangat berbeda. Ya, meskipun kelihatannya di permukaan ya sama-sama, mungkin sama-sama beribadah, sama-sama percaya. Tetapi yang tidak sungguh-sungguh belajar untuk mentaati perintah, mentaati firman, dengan yang sungguh-sungguh mentaati, itu akan kelihatan hasil yang berbeda. Yang tinggal di dalam Tuhan Yesus dan yang berpegang pada semua firman-Nya, katakan tadi, maka doanya akan dikabulkan, saudara-saudara. Doanya akan dikabulkan. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ya, ada kaitannya yang sangat erat antara doa yang dikabulkan dengan apakah kita melekat kepada Tuhan dan apakah firman Tuhan itu tinggal di dalam hati kita. Saya percaya kalau kita melekat di dalam Tuhan, doa firman-Nya tinggal di dalam hati kita, kita tidak akan meminta sesuatu di luar kehendak Tuhan. Ya karena kalau doa itu akan dikabulkan apabila yang kita doakan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi orang yang sungguh-sungguh tinggal di dalam Tuhan, firman Tuhan tinggal di dalam hidupnya, dia tidak akan memohon atau berdoa hal-hal yang tidak sesuai. Pasti akan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki dan itu akan diberikan. Kamu akan menerimanya. Jadi saudara-saudara, supaya kita menghasilkan buah, yang pertama tinggal di dalam Yesus, kemudian yang kedua firman Tuhan tinggal di dalam hati kita, dan yang ketiga adalah kita mau dibersihkan. Jadi dikatakan bahwa ranting yang berbuah itu dibersihkan, yang tidak berbuah dipotong. Tetapi yang berbuah akan dibersihkan supaya lebih banyak lagi berbuah. Nah saudara, jadi untuk orang yang percaya itu memang harus mau masuk di dalam pendidikan dan pengajaran Tuhan. Dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-19, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Nah saudara mau menerima firman Tuhan yang membersihkan. Ya, orang yang sudah percaya, sudah dibaptiskan. Kata Tuhan Yesus tidak perlu mandi tetapi perlu cuci kaki. Karena seringkali di perjalanan kehidupan itu ada debu-debu yang
tidak dengan sengaja itu melekat. Dan ini yang harus dibersihkan, harus mau dibersihkan agar supaya lebih banyak lagi berbuah, saudara-saudara. Karena kalau kita menolak pengajaran dan pendidikan Tuhan, maka kita tidak akan menghasilkan banyak buah. Sedangkan yang Tuhan kehendaki adalah kita berbuah banyak, ya saudara-saudara. Menghasilkan buah dan buahmu itu tetap, itu yang Tuhan kehendaki. Jadi kita harus rela menerima firman yang keras, firman yang sungguh-sungguh mendidik kita, firman yang menegur, yang mengingatkan, yang membawa kita pada seluruh kebenaran. Karena bagaimanapun saudara-saudara, setiap orang itu perlu untuk selalu dengar-dengaran akan firman Tuhan. Mau dibersihkan agar supaya lebih banyak lagi menghasilkan buah. Nah saudara-saudara, kalau kita menghasilkan buah, maka Bapa itu dipermuliakan. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Ya, Tuhan menghendaki kita berbuah banyak, tidak sedikit. Kita harus berbuah. Seperti yang saya katakan tadi, harus kelihatan, harus bisa dilihat, bisa didengar tentang buah-buah pertobatan, buah kebenaran. Ada buah roh di dalam kehidupan kita, ada buah-buah pelayanan di dalam hidup kita. Bapa akan dipermuliakan jika kamu berbuah banyak. Buah yang manis, buah yang baik, buah yang tetap, dan buah yang banyak, buah yang lebat. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku, murid Tuhan Yesus. Selain tandanya bahwa sebagai murid kita memiliki kasih, saudara-saudara. Murid Yesus ditandai dengan kita memiliki kasih, kita bisa saling mengasihi satu dengan yang lain, kita bisa mengampuni orang-orang yang memusuhi kita. Itu adalah tanda dari murid. Namun juga murid Yesus ditandai dengan hidupnya menghasilkan buah. Jikalau kamu berbuah banyak, dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi tidak ada murid yang tidak menghasilkan buah. Semua murid harus wajib menghasilkan buah. Hidupnya menjadi berkat. Ya, saya percaya bahwa semua murid akan diberkati. Dengan tujuan untuk menjadi berkat. Ya, dan dunia tahu bahwa kita adalah murid-muridnya. Mari kita tetap melekat pada pokok anggur yang benar, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, dan menghasilkan buah untuk kemuliaan Bapa. Ya, seperti yang Tuhan Yesus katakan tadi. Bapa dipermuliakan jikalau kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucapkan syukur Tuhan telah memanggil dan memilih kami menjadi murid-murid-Mu, percaya kepada satu-satunya juru selamat yang menyelamatkan seluruh umat manusia, yaitu Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib, bangkit naik ke surga untuk menyelamatkan kami semua. Biar kami selalu melekat pada pokok anggur yang benar, Tuhan kami Yesus Kristus, sehingga kami menghasilkan buah. Dan kami mau dibersihkan ya Tuhan, agar supaya lebih banyak lagi berbuah, supaya nama Bapa dipermuliakan, dan dunia akan mengenal kami sebagai murid-murid dari Tuhan kami Yesus Kristus. Tetap kami berdoa, Engkau melindungi negeri kami Indonesia. Engkau tolong bangsa kami ya Bapa, tolong lindungi dari pandemi ya Tuhan. Bahkan kami juga mohon supaya Engkau hilangkan, Engkau lenyapkan virus corona ini dari
seluruh muka bumi. Kau lindungi segenap umat-Mu, segenap sidang jemaat-Mu, orang-orang yang percaya kepada Engkau. Kami percaya bahwa hanya oleh kasih karunia dan belas kasihan Tuhan, semuanya bisa terhindar dari bahaya maut ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpujilah Engkau. Dan kalau nanti kami akan berpisah pulang ke rumah kami masing-masing, kami mohon kiranya Engkau juga memberkati kami semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.